Ini bisa direbus, tapi kalau saya kan malas Kak rebus sih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk supportnya dan banyak komen-komen yang saya lihat. Nah, hari ini sesuai dengan permintaan teman-teman, seperti yang saya bilang juga, kalau berikutnya saya buat video, pasti saya bakal spill obat yang saya konsumsi mulai dari awal sampai akhir. Oke, sebelumnya saya meminta maaf mengenai video saya karena terlambat posting. Itu karena ada beberapa kendala, ada yang sudah saya balas komentarnya kenapa saya lambat posting video. Itu karena kakak saya kemarin ada OP di Makassar, jadi saya harus ikut ke Makassar. Terus setelah balik dari Makassar, ternyata mikrofon saya hilang, jadi saya harus pesan kembali. Oh ya, kemarin ada yang bilang di komen, saya baca, dia bilang, selain obat-obatannya, Kak, spill juga makanan apa aja yang mau dikonsumsi dia. Nanti saya bagikan juga. Untuk yang bertanya kemarin, orang Makassar kita, orang Sulawesi. Ya, saya orang Sulawesi, tapi bukan orang Makassar, saya Sulawesi Tengah. Untuk logatku memang ada sedikit mungkin logat-logat kayak ke Makassar karena kemarin saya kerja di Alfamidi untuk cabang Makassar, jadi mungkin ada mi logat-logat begitunya juga, sudah campur-campur mi logat. Oke, langsung nih saja aku spill obat-obatannya. Ini sudah saya siapkan semua obat-obatan yang diperlukan selama tidak sehat Kak, alias selama sakit asam lambung. Nah, untuk yang pertama, kalau kembung itu perut tak, terus dada kayak ada makanan tersedak, terus susah bernapas, saya pertama kali itu minum kunyit. Sudah, ini kunyit tuh gampang sekali, jadi mungkin sudah umum ini banyak yang konsumsi. Tadi juga ada komen yang baru-baru saya baca, dia minum jamu kunyit. Memang itu umumnya dibuat jamu kunyit, apalagi kalau orang-orang Jawa. Saya juga waktu itu minum jamu kunyit. Tapi karena jamu kunyit itu kan dibeli pila gitu, terus kalau saya mau beli itu, saya biasanya urut dulu baru saya pesan. Biasa juga kalau saya tidak urut, saya pesan dulu. Jadi guys, saya itu sempat Kak juga urut seluruh badan. Nah, ini caranya kalau saya kupas ini kulitnya, saya cuci bersih dulu, terus saya kupas, tapi kadang juga saya kerik saja ini kulitnya, terus di blender. Untuk airnya itu setengah gelas, kalau mau sedikit cair, bisa di atasnya setengah gelas sedikit. Nah, untuk mau sekali dikonsumsinya itu kalau saya ukuran segini guys. Nah, segini ukurannya. Ini waktu parah-parahnya kayak ini, waktu kembung sekali perutku, plus sering itu tersedak dadaku, saya rasa susah bernapas. Saya minum segini ukurannya. Kalau jadi nanti itu kunyitnya segini kunyitnya, terus dicampur ke madu 1 sendok. Bisa pakai madu TJ. Saya waktu pertama sakit konsumsi madu TJ ini habis sampai 10-15 tempat begini habis. Tapi sekarang saya enggak konsumsi madu TJ nih. Ini madu asli misinya saya ganti. Ini kakakku yang belikan. Usahakan sih kalau teman-teman mau yang bagusnya itu pakai madu asli nah. Oke, yang kedua saya konsumsi karena kunyit itu tidak bisa lama-lama dikonsumsi guys. Kalau saya serasa agak sakit dadaku terlalu lama minum kunyit. Tapi ini kunyit juga tuh ada efek sampingnya, makanya saya paling konsumsi 1 mingguan lebih begitu, sampai tidak saya rasa kembung perutku, kurang-kurang nih kembungnya, jadi berhenti saya minum ini kunyit. Karena ini salah satunya yang saya tahu, ini kunyit bisa bikin orang batu ginjal kalau nggak salah. Pokoknya adalah efeknya ke ginjal kalau terlalu banyak dikonsumsi. Jadi saya batasi, terus cuma sampai berhenti saja kembungku. Saya berhenti minum, terus saya pindah di sini. Nah, ini dia teman-teman tahu kayak ini. Ini saya enggak tahu apa namanya, daun Ramayana. Nah, ini kalau saya googling namanya daun Ramayana, tapi kalau ini namanya daun bulu nangko guys. Kayak begini penampakannya. Nah, semoga ini ada di tempatnya teman-teman. Ini juga bagus sekali untuk lambung. Tapi saya enggak tahu rinciannya seperti apa, tapi baik untuk lambung. Saya minum ini waktu sudahnya dari kunyit, karena sakit dadaku saya minum ini. Caranya ini bisa direbus, tapi kalau saya kan malas Kak rebus sih. Terus kita kalau orang kampung itu langsung saja dipetik begini, dipetik daunnya, petik, terus digosok, dicuci bersih dulu baru digosok, digosok-gosok sama air, bukan digosok, dikucak.
dikucak sampai berubah ke warnanya kayak ungu-ungu begitu. Ini saya contohkan nah. Nah, begini contohnya guys. Ini kan sudah dicuci toh, terus taruh ke air sedikit di sini, baru digosok begini. Kan kita sendiri minum, jami jijik-jijik, karena kita sendiri minum ki. Toh digosok ini, nanti sampai ungu. Tapi ini terlalu sedikit daunnya saya ambil karena memang cuma untuk sampel saja supaya teman-teman tuh lihat. Gosok-gosok begini saja guys. Baru nanti kalian saring. Nah, ini contoh misalnya sudah disaring nah terus kalian taruh begini. Ukurannya sama jika kayak tadi, 2 jari dari dasar gelas. 2 jari dari dasar gelas nah 2 jari. Terus kalau mau sedikit hangat tuh bisa dicuci pakai air agak hangat supaya pas kalian minum itu hangat-hangat guys. Baru campur mie ini 1 sendok madu juga nah. Baru minum nih. Gitu guys, caranya simpel sekali Ji ini. Kalau ini obat kampung. Memang sudah turun-temurun. Kalau di sini namanya bulu nangko, saya enggak tahu kalau di Google namanya kayaknya daun Ramayana. Nah, ini guys, ini daun bulu nangko yang tadi saya kasih lihat kita. Itu kalau di sini tidak hanya untuk obat lambung. Obat lambung mungkin pertama kali saya yang coba. Karena saya lihat manfaatnya bagus untuk lambung juga. Tapi kalau di sini umumnya tetangga-tetangga aku minta itu, kalau anaknya demam, panas tinggi itu dia minta, terus direbus, baru dia kasih minum anaknya. Itu cepat Ki juga. Ini obat kampung guys, tapi enggak tahu kalau sudah banyak yang pakai. Kalau di sini itu cuma untuk obat demam saja atau panas Ki badan tak bisa ini, bisa kita konsumsi. Kita rebus lebih bagus. Saya usahakan secepat mungkin menjelaskan deh. Semoga teman-teman bisa tangkap inti daripada penjelasanku ini. Nah, yang ketiga itu ada daun jambu batu, pucuk jambu batu. Yang mudahnya nah diambil. Ini gampang sekali, ini direbus saja guys sampai mendidih. Dicuci bersih, baru direbus sampai mendidih, baru disaring, baru diminum, dihangatkan. Ini paling simpel sih guys. Ini juga sudah pernah nih saya konsumsi. Bagus juga, tapi mungkin di saya kurang cocok. Sama daun Ramayana tadi, bagus juga, tapi menurutku sedikit lamban di saya. Sedikit lamban efeknya di saya, jadi berhenti kami minumnya. Saya cari yang lebih efektif lagi. Yang berikutnya itu ada daun swalang guys. Kalau di sini namanya daun salang nih. Begini tampilannya. Kalau kami orang kampung ini namanya daun swalang, tapi saya tidak tahu nama umumnya ini apa. Yang jelasnya begini bentuknya. Bisa kita perhatikan ada kayak buah-buah benjol-benjolannya itu. Tuh kan? Nah, kalau kami bilangnya daun swalang. Terus dicampur dengan ini. Namanya daun bosi-bosi. Ih, tidak saya kemarin jadi layu. Nah, dicampur daun swalang sama daun bosi-bosi, diambil daunnya begini. Ini saya spill semua satu-satu karena saya takutnya ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Jadi kalian bisa coba yang mana yang kalian cocok. Karena saya sudah semuanya aku coba ini, tapi saya kurang cocok kalau ini daun bosi-bosi sama daun swalang. Tapi kalau bapakku sama keturunan dari bapakku sama mamaku itu cocok dia minum ini guys. Kalau kambuh imanya atau asam lambung. Caranya sama dengan daun Ramayana tadi. Dicampur, tapi ini dicampur. Bisa sekitar 5 lembar saja ini daun swalangnya. Terus daun bosi-bosinya sama 5 lembar. Terus dicampur begini, baru digosok juga. Dikucak kayak tadi. Waktu bikin obat daun Ramayana sama caranya. Tapi ini enggak usah dicampur dengan madu. Yang dicampur dengan madu tadi cuma kunyit sama daun Ramayana saja. Kalau yang ini tidak nah. Ini juga tidak berwarna sih. Tidak berwarna kalau dia dikucak. Cuma aromanya agak kurang sedap. Pokoknya aromanya jelek kalau yang ini guys. Berikutnya yang saya minum ini nih. Yang saya bilang pahit. Teman-teman pasti tahu. Ini sudah umum sekali nih. Namanya daun sambiroto. Kalau saya sebut daun sambiroto. Tapi kalau di Google saya lihat tulisannya daun sambiloto. Semoga ini ada di kampungnya teman-teman. Tapi
Ini sebelum kita minum ini pastikan sudah tidak kembung Ki. Nah, kalau masih kembung perut tak, lebih baik kita konsumsi kunyit dulu sama madu. Terus kalau sudah tidak kembung nih, bisa kita minum ini. Caranya kita ambil saja beberapa lembar daunnya. Kalau saya 8 sampai 10 lembar. Baru dicuci, terus direbus. Direbus sampai mendidih saja, nah. Terus yang saya mau jelaskan ini daun sambiloto, tidak semua orang bisa konsumsi. Ada beberapa orang yang tidak bisa konsumsi. Untuk orang-orang yang tidak sebaiknya mengkonsumsi daun sambiloto itu, yang pertama itu ibu menyusui, terus kelainan autoimun, terus darah rendah. Itu sebaiknya jangan konsumsi daun sambiloto. Nah, terus sama yang ada atau dalam pengobatan medis. Kalau kita mau konsumsi daun sambiloto saja. Itu saranku saja. Dan ini pun daun sambiloto, saya lihat tidak ada pencetusan langsung atau penjelasan langsung dari dokter bilang ini betul-betul bisa menyembuhkan lambung. Terus satu lagi, untuk yang terkena penyakit kelenjar getah bening. Ini tidak boleh, sebaiknya jangan konsumsi, bukan tidak boleh, sebaiknya jangan konsumsi. Saya juga tidak tahu apa efek sampingnya untuk yang penderita kelenjar getah bening, karena ini sendiri daun sambiloto kalau dikonsumsi secara berlebihan atau lebih daripada dosis yang ditentukan, itu bisa menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, jadi jangan berlebihan. Misalnya kalian mau sehat, mau cepat sehat, terus kalian banyak-banyak konsumsi lebih daripada yang saya kasih lihat. Saya tidak tahu itu, karena saya konsumsi itu kecil. Contoh tadi kayak 8 sampai 10 lembar daun saja, terus direbus sampai mendidih. Nah, nanti airnya itu kan agak kuning. Kalau kalian pakai yang tuanya, daun tua yang paling bawah itu daunnya nanti kayak hijau-hijau biru. Airnya itu kayak hijau-hijau biru. Jadi kalau saya tidak kusuka minum yang itu karena agak menakutkan saya. Jadi saya minum yang itu, yang muda-muda agak di atasnya begini. Jadi nanti itu airnya kuning. Nah, untuk takarannya itu sama guys, kayak gini, 2 jari saja dari dasar gelas. Untuk cara minumnya sama, 1 jam sebelum makan. Kalau saya biasanya itu 1 jam sebelum makan. Misal untuk pagi, contoh pagi saya minum jam 6, saya diamkan itu, entah itu saya jalan-jalan pagi sebentar di luar. Tapi biasanya itu sebelum saya keluar rumah sudah saya minum ini obat. Biasa saya kukus dulu labu, tahu labu kuning. Nah, kayak gini. Nah, ini labu kuning, bisa kalian kukus juga. Nggak usah besar-besar irisannya, kayak begini saja besarnya, 3 jari. Kalian kukus, terserah kalian mau kupas kah tidak, yang penting dicuci bersih terus dikukus, baru dimakan. Lebar-lebarnya kalau saya biasa 3 ruas jari begini, dipotong terus dikukus. Berapa potong saya makan biasa cuma 2 sampai 3 potong juga, besarnya begini-begini. Tidak banyak sih, yang penting ada masuk dalam perut, baru itu saya keluar nih. Tapi sebelum saya minum ini, sebelum saya makan, misal saya tadi minum obat jam 6 teng saya minum obat, terus saya keluar, ini kan dikukus dulu, saya keluar sekitar 40 sampai 50 menit, saya masuk kembali ke dalam rumah, saya makan kukusan labu, terus sekitar 5 sampai 10 menit setelah makan labu, saya makan makanan berat. Terserah teman-teman, kalau saya dulu waktu masa-masa para kembung-kembungnya begitu, itu tidak pernah makan makanan yang keras seperti nasi, daging-dagingan. Jadi saya makan itu bubur sama sayur, itu saja. Untuk sayurnya, karena sudah ada yang tanya juga, sayur saya makan bayam, buncis. Kalau untuk bening, biasa bayam campur buncis, bayam campur labu, terus bisa juga campur kacang rebus, itu bagus. Memang sedikit membosankan, tapi semoga kita dapat sembuh. Karena begitu cara aku guys. Terus yang terakhir ada temulawak. Nah, kalau temulawak itu lebih bagus. Saya disarankan juga dari tante-tante yang di pasar waktu itu, saya bilang karena saya kena asam lambung, dia sarankan rebus temulawak dicampur dengan serai, dipotong gitu batang serainya, terus direbus sama jahe. Nah, direbus sama itu bertiga itu, direbus baru diminum waktu hangat-hangat. Tapi kalau saya tidak jikus, campur
jahe sama serai. Saya minum ini saja, saya rebus temulawak, saya campur madu 1 sendok gitu. Untuk temulawaknya bisa aja sampai 1 gelas, tapi saya enggak sampai 1 gelas, mungkin sampai sini di atasnya setengah gelas saya minum itu temulawak. Saya kira cukup rinci nih saya jelaskan ini. Nah, ini nih obat yang paling pahit ini. Kalau sudah kita minum kayak tadi itu tinggal di leher pahitnya. Jadi sebelum minum ini bagusnya itu minum ke air hangat dulu setengah gelas air hangat diminum dulu. Terus itu minum ini sambiroto 2 jari atau 3 jari. Kalau saya 2 jari saja, 2 jari dari dasar gelas. Kalau saya biasanya saya siapkan 2 gelas. Jadi kalau sudah saya minum air hangat toh, saya isi kembali air hangat di gelasku. Terus satunya itu air sambiroto, saya minum daun sambiroto airnya. Terus sudah saya minum, langsung saya minum air hangat setengah gelas lagi atau 3 jari begini saja, supaya langsung hilang itu pahitnya. Karena ini kalau tidak dikasih begitu lama pahitnya di tenggorokan. Kenapa saya spill semua? Karena saya takutnya mungkin misal kayak ini daun sambiroto misal tidak ada di tempat tak, di kampung tak, bisa ki konsumsi salah satunya tadi kunyit atau oh ya ada lagi namanya Vitagert. Itu saya cari di Google obat untuk asam lambung. Saya coba satu tempat begini tuh Vitagert, contohnya kayak di samping ini. Nah, ini saya minum Vitagert itu satu tempat saya. Bagus enggak? Kalau ditanya bagus mungkin. Tapi kalau kayak satu tempat begini kayaknya kurang efek di saya. Baru saya kalau minum itu kan 1 sendok sekali minum. Itu isinya kan kental sekali. Jadi kalau mau kak minum itu biasa mau kak muntah, jadi harus juga disiapkan langsung air hangat. Terus saya budgetnya juga tidak ada karena saya sudah berhenti kerja. Untuk Vitagert sendiri tuh sampai di rumahku saya pesan itu 250.000 sama ongkirnya itu. Jadi saya rasa saya tidak mampu beli itu, jadi saya minum itu yang ada saja di sekitaran rumahku yang mudah saya dapat, dan saya rasa cukup bermanfaat. Tapi kalau kalian sudah nonton videoku, tidak usah lagi cari di Google, karena kita lihat saja penjelasanku, terus ada di komen-komen sensasinya asam lambung itu banyak. Jadi kalau kalian kayak kepikiran itu jantung, coba-coba periksa ke dokter. Saya juga itu hari sempat di ronsen. Jadi saya ke dokter, itu di ronsen, tapi tidak ada gejala namanya jantung. Sudah dicek semuanya normal. Jadi karena itu hari belum terlalu tahu, jadi mamaku ini karena khawatir sekali kan. Jadi kita pergi lagi namanya rukyah. Nah, ada juga di komen saya baca itu dia pergi rukyah. Ya, saya juga rukyah. Nah, 1 hari, tapi saya sempat juga khawatir di rukyah karena takutnya betul-betul saya dikena-kena, terus jinnya bicara aneh-aneh, jadi saya sempat menolak namanya rukyah. Tapi dibujuk terus sama mama, akhirnya saya rukyah juga. Saya rukyah 1 kali saja karena tidak ada tanda-tanda saya kesurupan atau apa, tidak ada jin-jin begitu. Jadi saya tidak lanjut lagi rukyah. Jadi 1 kali saja. Terus saya minta salah satu ayat yang sempat saya foto. Nah, ini ada saya spillkan di sini. Nah, itu tapi itu saya baca contoh kalau kayak ada ngilu di dada itu ditekan saja dadanya begini, terus dibacakan ayatnya, baru dikasih usap-usap kecil gitu guys ya. Terus ada juga yang komen, kak diceritakan lagi gejala-gejalanya atau sensasi apa saja yang dirasa waktu terkena asam lambung. Nanti saya buatkan lagi video berikutnya, nah saya usahakan bicara serincinya, karena memang kalau bicara begini kayak campur aduk itu bicaraku, jadi gitulah. Semoga teman-teman tuh paham dan nangkap isi daripada videoku hari ini. Saya rasa sudah semua saya cerita di pola pikir. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman segera pulih. Oh ya, satu lagi. Selain obat, kan sudah saya spillkan makanan-makanan apa saja, kayak bubur. Kalau saya itu waktu masa kemung-kemungnya itu bubur. Terus di antara sela-sela itu kan kita per 3 jam makan ya. Kalau lagi asam lambung per 3 jam baiknya makan. Apalagi kalau pas masa kembung-kembungnya itu kan kita sedikit makannya karena kurang mood. Jadi per 3 jam itu, misal kamu makan sudah jam 7, sudah tadi obat-obatannya di luar dari obat-obatan mulai dari jam 6, kita makan berat jam 7. Jam 10 atau jam 11 baru makan lagi kan.
Dari jam 7 ke jam 10 itu, diantaranya itu kalau bisa sering ngemil. Jadi saya pilih cemilan dulu itu karena dari dokter yang pemeriksaan kedua sebelum dirujuk, saya kan divonis GERD. Saya fokus di asam lambung. Jadi dokternya bilang kalau bisa di antara sela-sela makan itu bisa cemil-cemilan, misalnya roti atau apapun itu yang bisa buat perutnya kita supaya tidak kosong gitu. Jadi saya dulu kalau roti agak susah jadi saya pilihnya biskuit sari gandum. Jadi saya konsumsi sari gandum sebelum saya makan berat untuk di jam berikutnya. Urutannya kalau saya itu paling pertama penting itu penyembuhan dari dalam dulu, terus makanan apa saja yang kita konsumsi, terus jaga pola pikirnya. Nah, yang sering overthinking, apalagi pas kalian lagi cemas-cemasnya, ganti posisi. Jadi kalau posisinya kalian itu duduk, lagi cemas-cemasnya, coba berdiri. Jadi saya waktu itu begitu. Kalau saya posisi cemasnya kena duduk, saya berdiri, terus disapu-sapu itu dada. Nah, terus apalagi nih? Biasa saya itu teman-teman, biasa kak itu bicara sendiri. Jadi misal jalan-jalan kak tiba-tiba langsung cemas. Jadi ke kamar kak dulu itu bercermin, terus saya bilang, tidak apa-apa Ira, tidak apa-apa. Sebentar lagi sehat kok. Ini cuma sakit ringan gitu. Terus diusap-usap dadanya, diusap-usap sampai tenang. Baru kita keluar lagi jalan-jalan, cari aktivitas di luar. Jadi jangan kita terlalu sering di kamar, nah sering-sering berjemur pagi. Jadi terus kalau untuk kalian yang bisa melawan, kemarin ada yang sempat DM. Terima kasih kakak yang sudah DM dan sudah berbagi ceritanya. Jadi saya juga berbagi cerita, tapi jujur kalau ngetik itu agak lama saya rasa, terus agak susah menjelaskan sedetail mungkin kalau mengetik. Jadi saya pikir saya buat videonya supaya saya bisa jelaskan sedetail mungkin yang saya ingat begitu. Saya rasa ingatanku juga belum terlalu lama karena tahun kemarin, tapi begitu Mi, karena cara bicara aku tuh amburadul gitu ya. Kalau berhadapan keadaan kamera begini terus bicara tidak ada lawan bicara itu sedikit ngeblank teman-teman. Jadi saya usahakan bicara sedetail mungkin, saya harap teman-teman mengerti, oke? Terus itu dia cerita kemarin, contoh saya sore takut saya keluar kalau sore habis asar, ba'da asar itu biasa gejalanya lebih tinggi kalau saya. Panik, terus pikiran itu kayak pikiran itu kacau, terus kayak mudah marah begitu kalau habis asar. Jadi kalau saya itu tidak keluar sore, jadi biasa, tapi tidak di kamar juga. Jadi saya di ruang tengah, saya pilih di ruang tengah depan TV, saya duduk di situ. Tapi tidak juga menonton HP. Nah, usahakan kalau kalian yang cemasnya masih berlebihan, jangan terlalu sering main HP. Lebih bagus kalau kalian bisa aktivitas di luar rumah, contoh kalau pagi-pagi tanam bunga. Tapi kalau kalian bisa lawan rasa cemasnya, kalau di sore hari tidak timbul seperti saya, bisa kalian lakukan di sore hari. Atau ternak. Saya ada ayam, jadi saya biasa ternak ayam, sore-sore itu keluar kasih makan ayam. Tidak banyak sih juga ayamku, cuma sedikit, tapi itu bisa mengalihkan pikiran, gitu, membantu. Apapun itu teman-teman yang bisa membuat kalian nyaman, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau tidak, melawan itu bukan berarti harus kalian lawan sampai mati-matian. Kalau saya tidak bisa kak begitu, karena kalau semakin saya lawan terus takutku semakin menjadi-jadi begitu. Jadi saya cara aku melawan itu saya hindari pelan-pelan dulu, saya hindari pelan-pelan. Nanti kalau sudah lebih ringan saya coba-coba pelan-pelan keluar, coba pelan-pelan keluar. Tidak langsung kak, misal takut sekali kayak ini langsung kak keluar saya lawan begitu, tidak bisa kalau saya teman-teman. Nanti malah makin memuncak itu rasa takutku sampai malam, biasa tidak bisa tidur. Jadi saya pelan-pelan, biasa saya hindari pelan-pelan saja. Kayak keluar sore itu saya tidak bisa. Jadi saya pelan-pelan, nanti saya tunggu sedikit pulih baru saya pelan-pelan keluar kalau sore. Terus kalau ada juga yang sama itu kakinya dingin, kalau ada kaki kita yang dingin sama tangannya yang dingin, saya waktu parah itu kaki sama tanganku itu dingin terus. Jadi saya itu mandi disarankan pakai air hangat. Terus saya mandi dulu 1 hari 1 kali juga. Seperti pagi sekali saya tidak mandi karena dingin. Saya mandi itu sekitar jam 8 jam 9. Tapi kalau mau pagi sekali saya biasa rebus air dulu baru saya pakai mandi karena harus air hangat. Kalau air dingin tidak bisa, makin takut saya karena kaki sama tanganku itu makin dingin rasanya. Apalagi kalau kepala sudah kesiram air dingin itu rasanya semakin menjadi-jadi rasa takutnya. Jadi saya hindari itu. Tapi kalau teman-teman bisa melawan itu lebih super lagi. Tapi kalau kayak saya pribadi itu nggak bisa yang langsung
melawan begitu. Kalau kakak kemarin sih menurutku yang cerita yang di DM itu, terima kasih kakak, itu dia lawan. Jadi takut juga keluar sore tapi dia lawan. Itu lebih super lagi sih. Tapi kalau yang sudah ketemu psikiater pasti sudah diajarkan kita itu bagaimana ambil tindakan kalau lagi cemas. Kalau saya kan sistem googling, cari tahu di YouTube begitu. Jadi saya lakukan yang seperti yang saya lihat begitu, karena saya belum masuk ke psikiater waktu itu. Karena disarankan, tapi saya pikir saya rasa saya bisa lawan, jadi saya tidak lanjut ke psikiater. Tapi kalau teman-teman sudah ke psikiater, konsultasi dengan dokter terus ke psikiater, itu lebih bagus sih menurutku. Jadi keputusan lagi ada di tangan teman-teman. Nah, terus kalau malam tidur yang kakinya dingin itu kalau bisa pakai kaos kaki tidur. Terus untuk pengalihan supaya cepat tidur, usahakan tidur itu di jam 9 teman-teman. Jadi misal kakak saya belum bisa tidur jam 9 atau jam 10, biasa enggak bisa kak tidur, usahakan di kamar gitu, stay di tempat tidur itu, selesai cuci tangan, cuci kaki atau cuci muka, sudah bersih berantas siap untuk tidur, di kasur mungkin saja baring jam 9 itu sudah baring gitu. Mau tidak mau itu pasti tidur ki. Karena saya begitu caraku. Cara lainnya itu saya pakai balsam atau fresh care. Jadi saya oles di area tertentu. Kalau saya biasa belakang telinga sampai di bawah leher begini, dua-duanya. Terus itu saya taruh di kepala aku di sini, sampingnya ini. Nah, terus itu saya usap juga di belakang dadaku. Terus saya taruh juga biasa di dadaku, terus di perut. Nah, itu biasa saya taruh. Itu untuk mengalihkan. Kalau saya biasa pakai itu langsung kak teralihkan pikiranku, langsung fokus kak di rasa dingin yang ditimbulkan balsam sama fresh care, makanya cepat tidur kalau saya pribadi begitu. Nah, kalau kakak yang kemarin dia pakai GPU katanya biar hangat. Dia habis berapa botol begitu GPU, saya lupa chatnya kemarin. Kalau saya balsam itu sekitar 8 sampai 10 atau belasan mungkin balsam sudah habis. Fresh care juga begitu, karena saya kalau tidur itu suka kalau ada yang dingin atau yang hangat-hangat begitu nempel. Kalau saya fresh care sama balsam orang bilang hangat, saya rasa dingin, tapi itu membantu saya kayak mengalihkan pikiran. Terus kepala aku suka tegang, biasanya suka tegang, jadi saya sering oles di situ guys. Sekarang masih, kalau sekarang ditanya masih pakai balsam atau fresh care kak, kadang-kadang. Kalau saya rasa jam 9 atau sudah setengah 10 saya masih susah tidur, langsung saya oles. Jadi nih saya cepat tidur itu. Nah, oke, untuk berikutnya, selain tadi saya konsumsi obat, sebelum sambiroto, sebelum saya minum sambiroto tadi, saya itu lakukan urut guys. Pertama kali saya urut itu di orang Jawa, yang saya minum jamu itu, saya itu di orang Jawa, itu urut seluruh badan. Jadi itu awalnya saya nggak mau urut, tapi saya antar kakak saya, karena kakak saya itu susah hamil, ada penyakit miom di perutnya, jadi dia itu urut di situ. Nah, orang itu sudah cukup terkenal urut perut. Jadi saya ke sana antar kakak, terus ditanya sama si tukang urutnya itu, simboknya itu, dia bilang kenapa pucat sekali, dia tanya. Terus kakakku jelaskan kalau saya itu asam lambung. Nah, ditawarilah sama beliau untuk saya datang urut di berikutnya begitu. Kalau kakakku datang mengurut, saya juga ikut urut begitu. Jadi saya ikuti sarannya, karena dari bapak mama juga itu, karena kita itu orang kampung, percaya juga namanya urut-urut untuk meredakan asam lambung. Jadi kalau di sana itu saya urut seluruh badan. Jadi kakak yang kemarin bilang yang ngilu-ngilu belakang sini, nah itu saya urut guys. Jadi 3 kali saya urut. Tapi waktu itu sama seperti obat, mungkin tukang urutnya kurang cocok juga di saya. Tapi itu cukup membantu, karena saya itu waktu lagi parah-parahnya itu posisi tidurnya saya itu hampir duduk. Jadi bantal itu kayak ditumpuk 3-4 bantal, terus agak dimiringin sedikit. Jadi posisi tidur saya itu miring tapi hampir duduk. Posisinya hampir duduk tapi agak sedikit miring gitu. Waktu urut seluruh badan saya sudah tinggal 1 bantal saja, turun 1 bantal, itu sedikit membantu. Tapi di perut saya waktu itu agak aneh, saya rasa. Bapakku bilang kalau ngurut itu dirasa-rasakan juga guys, dirasa-rasakan juga. Sama kayak obat yang kita konsumsi itu dirasa-rasakan juga. Kalau cocok dilanjut, kalau tidak ya jangan dilanjut gitu ya. Terus kedua kalinya saya ngurut lagi, karena yang pertama itu kata mama mungkin kurang cocok, jadi saya ngurut lagi. Itu
Saya dibujuk juga dari bapak sama mama. Sebenarnya saya sudah tidak mau urut karena saya agak takut waktu diurut, ngilu rasanya perut itu diurut. Terus tapi ditawar lagi bilang coba-coba urut. Jadi waktu itu saya urut bahu ceritanya. Awal-awalnya cuma mau urut bahu, tidak urut perut. Jadi urutnya kedua itu bukan di orang Jawa lagi, tapi di kalau kami bilang itu solata. Jadi sesama, karena saya itu orang Toraja, jadi yang urut juga itu orang Toraja, guys. Jadi saya diurut ke sana itu temannya mama, dan itu orang cukup terkenal juga, dia tukang urut perut. Tapi saya belum pernah dengar dia urut masalah asam lambung. Makanya saya lebih tertarik di orang Jawa tadi yang pertama menawarkan. Sebenarnya saya dari mama itu ditawarkan yang si sesama kampung itu, tapi saya agak ini karena saya lebih percaya dengan mbak yang pertama, jadi saya ngurut sana karena ada jamu juga ya dikasih pereda kembung gitu. Tapi pas dibujuk lagi sama mama, saya bilang saya urut bahu saja. Tapi pas sampai di tukang urut itu, mama cerita kalau saya itu ada asam lambung, terus ditawarkanlah saya untuk urut perut lagi. Untuk pertama kali itu ada ngilu-ngilu juga di perut, guys. Tapi waktu urut kedua sama ketiga kalinya itu bahkan saya bisa tidur kalau diurut, nyaman sekali. Jadi caranya itu kalau kita mau tahu urut itu bagus atau tidak, kalau menurut saya itu kalau setelah urut, nah setelah urut kalian itu kalau untuk perut ngilu nggak perutnya atau ada rasa sakit-sakit. Biasanya kalau ngurut perut itu kayak mama saya pernah ngurut, saya juga yang urut pertama itu kalau habis urut misal pas urut itu enak, tapi pas malamnya kita mau tidur itu kayak ada rasa sakit begitu. Kalau gerak sedikit ada rasa sakit di perut. Jadi itu dirasa-rasa juga, guys. Kalau ada kayak begitu berarti kurang cocok. Nah kalau yang diurut kedua itu nggak ada rasa ngilu-ngilu sama sekali, itu betul-betul nyaman tidur. Jadi saya besok putuskan urut lagi sampai 3 kali, itu benar-benar alhamdulillah membantu juga. Terus saya minum sambiroto juga, guys. Setelah urut pertama itu langsung saya minum sambiroto. Nah terus kan sudah saya cerita juga sebelumnya kenapa saya minum sambiroto. Sebenarnya itu dari tante yang berapa kali juga periksa ke rumah sakit. Akhirnya saya putuskan minum sambiroto. Saya cari tahu di Google juga. Nah manfaatnya sambiroto itu di situ saya baca dia bisa membantu mempercepat penyembuhan, atau misal kayak ada luka di lambung gitu, dia mempercepat menumbuhkan sel-sel yang di lambung itu, guys. Begitu penjelasannya kurang lebih. Kalian bisa cari tahu sendiri untuk panjang kali lebarnya. Kalian bisa ketik, misalnya kalian mau cari tahu nih, misalnya kalian mau cari tahu, ketik saja manfaat sambiloto untuk penderita asam lambung gitu. Tapi kalau kalian yang ragu dengan apa yang saya spill ini, bisa di skip. Saya ingat kata pejabat saya sebelumnya, dia bilang kalau kamu ragu mending tidak usah sama sekali. Tapi kalau mau mencoba, silakan coba gitu. Kalau saya pribadi, kenapa saya yakin? Karena sebenarnya saya juga sudah sampai di titik buntu gitu, guys. Karena saya konsumsi obat yang pertama tadi ini, obat rumah sakit, saya konsumsi kurang bagus di saya, kurang cocok di saya obat rumah sakitnya. Saya minum herbal yang pertama yang kunyit ini, ternyata cuma membantu meringankan saja, jadi tidak betul-betul ini ya. Tapi ada juga yang cocok, jadi makanya saya spill semua. Karena ada juga yang cocok kunyit, makanya saya spill semua karena biasanya ada cocok-cocokan gitu. Saya konsumsi kunyit itu cuma kayak peringan saja begitu, guys. Jadi saya sambung di sambiroto. Nah, gitu saja. Saya rasa sudah banyak yang saya jelaskan. Nanti saya perhatikan lagi kalau masih ada yang kurang, teman-teman bisa tanya lagi di komen. Saya rasa saya sudah cukup menjelaskan secara rinci. Oke, terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa like and subscribe dan share video saya kalau kalian pikir video saya ini cukup bermanfaat gitu ya. Semoga bermanfaat sih. Tapi kalau kalian kayak ragu karena ada beberapa komen saya lihat, jangan di googling. Kalau kalian percaya dengan obat rumah sakit, silahkan konsumsi obat rumah sakit, karena setiap obat itu cocok-cocokan kayaknya, karena ada beberapa orang yang cocok dengan obat rumah sakit, ada juga yang tidak seperti saya. Biasa juga ada orang yang cocok minum obat herbal, ada juga yang tidak gitu. Oh ya, yang terakhir saya mau bilang, kalau di kampung kalian ada yang namanya
Kayu Jawa itu juga bisa konsumsi karena mama saya dulu cerita ada tetangga, bukan tetangga juga sih, orang di lorong sebelah itu dia konsumsi 1 tahun juga terkena asam lambung, tapi dia selama itu konsumsi namanya kayu Jawa. Jadi kayu Jawa direbus. Jadi nanti itu airnya itu merah, tapi rasanya itu tetap kayak air guys, cuma agak-agak pekat-pekat sedikit. Itu yang paling ringan sih menurutku, tapi kalau kalian mau coba bisa coba juga karena sudah ada yang konsumsi juga. Saya pun juga sudah konsumsi waktu itu, tapi saya konsumsi cuma berapa kali minum saja karena bukan kurang efektif, tapi susah carinya guys. Jadi itu kan tidak mungkin dipanasi terus, nanti takutnya efeknya tidak bagus nih. Jadi cuma 2 hari kayaknya saya konsumsi itu. Bapak bilang sudah tidak ada kayu Jawanya, sudah ditebang sama orang, jadi nggak ada lagi gitu, susah carinya. Jadi saya beralih ke Sambiroto. Gitu nah guys. Oke, sampai di situ saja videoku. Untuk yang tanya apa-apa saja yang saya rasakan selama, atau dibilang sensasi-sensasinya selama terkena asam lambung, akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.